Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Syarifah Ma'arif dengan NIM 094 dari kelas 6B Perbankan Syariah. Pada video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai kebocoran data pada sistem aplikasi Tokopedia, di mana pembahasannya tersebut dimulai dari kebocoran data, lalu bagaimana cara Tokopedia mengimplementasikan keamanan data tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Tokopedia terhadap kebocoran data tersebut. Yuk disimak baik-baik videonya. Kebocoran data pada aplikasi Tokopedia. Selanjutnya terdapat latar belakang, yang dimana menurut dari beberapa artikel berita tersebut bahwa terdapat 91 juta data akun Tokopedia telah bocor, lalu disebar dan dijual kepada forum-forum di internet. Kebocoran data pada aplikasi Tokopedia. Kronologi ini dimulai pada 20 Maret tahun 2020 silam, bahwa peretas internasional dengan nickname Waisodang telah berhasil meretas Tokopedia. Berita terkait peretasan Tokopedia ini pada mulanya beredar di media sosial Twitter. Pada salah satu yang memberitakan peristiwa ini adalah akun Twitter @underthebridge yang menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah diretas. Menurut @underthebridge yang telah mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data, bahwa data yang telah diretas itu berisi user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil diretas bertambah menjadi 90 juta akun dan 7 juta akun merchant. Setahun sebelumnya, Tokopedia menginformasikan terdapat sekitar 91 juta di platformnya, yang artinya dapat dikatakan bahwa hampir semua akun yang terdapat dalam marketplace Tokopedia telah berhasil diretas dan diambil datanya. Pakar keamanan cyber yang bernama Pratama Persada menceritakan bahwa peretas yang meretas Tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di sebuah situs di dark web yang bernama Reddit Forums. Di situs tersebut dapat diketahui bahwa hasil peretasan data pengguna Tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama Waisodang. Dilaporkan bahwa pelaku peretasan menjual data hasil retasannya di dark web. Data yang dijual berupa data pribadi, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut kemudian dijual oleh pelaku sebesar 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta ribu rupiah melalui forum dark web yang bernama Empire Market. Bahkan terdapat 14.999.896 rupiah akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa di-download. Kemudian, Tokopedia mengklaim telah melakukan pemeriksaan dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran pengguna, baik itu berupa kartu debit, kredit card, rekening, dan OVO tidak mengalami kebocoran. Berdasarkan latar belakang mengenai kebocoran data pada aplikasi Tokopedia, maka dapat dirumuskan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebocoran data, lalu yang kedua, bagaimana penerapan sistem keamanan informasi data pada aplikasi Tokopedia, dan yang terakhir, bagaimana bentuk pertanggungjawaban Tokopedia terhadap adanya kebocoran data. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu kebocoran data aplikasi Tokopedia. Lalu terdapat pengertian kebocoran data. Kebocoran data merupakan suatu kondisi di mana terdapat data informasi sensitif yang bersifat rahasia, pribadi, atau terbatas yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat terakses oleh pihak luar atau pihak yang tidak berwenang. Ancaman ini dapat terjadi melalui berbagai bentuk yang dapat melibatkan berbagai jenis data, seperti data pribadi, informasi keuangan, rahasia bisnis, atau data sensitif lainnya yang dapat diakses melalui situs website, email, dan hard drive. Selain itu, terdapat 3 penyebab terjadinya kebocoran data. Yang pertama, ada human error. Yang kedua, terdapat malicious software atau malware. Dan yang terakhir, kegagalan keamanan. Human error meliputi pengiriman email ke alamat yang salah, kehilangan perangkat penyimpanan secara fisik, pengaturan izin yang salah, dan membagikan informasi secara tidak sengaja. Ketika kesalahan ini terjadi, oknum atau hacker yang ingin meretas sistem perusahaan akan dapat mencetak informasi rahasia sehingga dapat menggunakannya.
Lalu yang kedua ada malicious software, yang dimana merupakan program yang dirancang untuk merusak dengan cara menyusup ke dalam sistem komputer. Penyusupan tersebut dapat menyebabkan kebocoran data. Penyusupan dapat melalui email, download internet, atau program yang telah terinfeksi. Hal tersebut membutuhkan kehati-hatian dalam mengakses website yang terlihat mencurigakan atau membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Dan yang terakhir ada kegagalan keamanan, yang dimana di sini salah satu contohnya itu termasuk penggunaan kata sandi yang lemah, lalu kurangnya keamanan jaringan, kurangnya pembaruan perangkat lunak dengan patch keamanan terbaru, atau kekurangan pengawasan dan pengendalian yang secara tepat. Lalu pembahasan yang kedua yaitu penerapan sistem keamanan informasi data pada aplikasi Tokopedia. Selanjutnya terdapat profil Tokopedia. Tokopedia merupakan toko pertama dalam website di Indonesia yang telah menyediakan peluang bisnis online. Tokopedia sendiri berdiri pada 6 Februari 2009, kemudian pada 17 Agustus 2009, website Tokopedia mulai diperkenalkan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison secara digital sebagai penemu, pembuat, dan pengembangnya. Lalu, William Tanuwijaya ini menyerahkan kepemilikan perusahaannya kepada Melissa Siska Juminto dengan memulai karirnya sebagai seorang akuntan di Tokopedia dan saat ini memimpin perusahaan sebagai jabatan Presiden of E-commerce Tokopedia. Tokopedia.com berlokasi di Kompleks Ruko Graha Handaya, Unit R, S, dan T di Jalan Raya Pejuangan nomor 12A, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang merupakan bangunan yang memiliki 4 lantai dengan total luas 600 meter persegi. Website ini juga telah menyediakan peluang bisnis dari berbagai macam produk dan dilengkapi mesin pencari atau search engine yang memudahkan produk serta fitur directory yang dimanfaatkan sebagai katalog ketika berbelanja. Keuntungan yang dimiliki oleh pembeli adalah pembayaran yang unik dan verifikasinya yang instan, sehingga penjual lebih cepat menerima order dan pembeli cepat menerima produk. Keuntungan dari sisi penjual yaitu adanya perluasan pasar pada pengguna yang ingin membeli di merchant Tokopedia. Selanjutnya terdapat implementasi perlindungan data yang telah dilakukan oleh Tokopedia. Setelah terjadinya kasus pencurian data pada aplikasinya, Tokopedia memulai proses investigasi lalu mengambil langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan akun dan transaksi agar tetap terjaga. Di antaranya terbagi menjadi 3. Yang pertama, Tokopedia terus memastikan bahwa kata sandi telah dienkripsi dengan menggunakan enkripsi satu arah. Kemudian yang kedua, Tokopedia telah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi atas kejadian ini sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi pelanggan. Lalu yang ketiga, selain melakukan investigasi internal dengan teliti, Tokopedia juga telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan cyber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Tokopedia. Selain itu, Tokopedia juga mengajak para pengguna untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi atau data pada akun pengguna Tokopedia yang terdiri dari tidak memberikan kode OTP kepada pihak manapun termasuk yang mengatasnamakan Tokopedia dan atau untuk alasan apapun. Mengingat kode OTP merupakan lapisan keamanan yang sangat penting. Lalu, mengganti kata sandi akun Tokopedia secara berkala dan memastikan bahwa pengguna tidak menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform digital. Kemudian berhati-hati dalam mengakses situs yang tidak resmi, menanggapi pesan, serta membuka lampiran yang dikirim pihak yang mengatasnamakan Tokopedia. Selanjutnya, selalu memantau aktivitas akun Tokopedia pengguna untuk menghindari adanya aktivitas yang mencurigakan. Kemudian, apabila pelanggan atau konsumen menemukan data pribadi yang telah disalahgunakan oleh pihak lain, harap untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Dan yang terakhir, Tokopedia telah menerapkan keamanan tambahan yaitu multi-factor authentication terhadap perangkat dan akun Tokopedia. Kemudian terdapat pembahasan yang ketiga yaitu bentuk pertanggungjawaban Tokopedia terhadap adanya kebocoran data.
Bentuk pertanggungjawaban Tokopedia terhadap adanya kebocoran data. Yang pertama, pemberitahuan kepada pengguna. Pemberitahuan ini harus jelas, transparan, dan memberikan informasi yang memadai mengenai apa yang terjadi, jenis data yang terdampak, lalu langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah, serta rekomendasi apa mengenai keamanan yang perlu diambil oleh pengguna. Yang kedua, ada tanggung jawab hukum. Tokopedia dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap pelanggaran privasi dan kebocoran data. Tokopedia harus mematuhi Undang-Undang Privasi Data yang berlaku dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Yang ketiga, pemulihan data dan perbaikan keamanan. Hal ini melibatkan memperbarui sistem keamanan, menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan, dan melakukan audit keamanan untuk memastikan perlindungan data yang lebih baik di masa depan. Dan yang terakhir, komunikasi dan transparansi. Hal ini membantu membangun kepercayaan kembali dan memberikan informasi yang akurat tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kebocoran dan mencegah kejadian serupa di masa yang akan mendatang. Undang-undang yang dapat dikenakan oleh pihak Tokopedia. Berdasarkan adanya kasus kebocoran data pada aplikasi Tokopedia yang disebabkan adanya hacker, maka menurut pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang ITE, pengoperasi pada sistem elektronik harus mengelola sistem elektronik dengan baik dan aman serta bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik seperti yang seharusnya. Kemudian pasal 26 huruf B menyatakan bahwa pemilik data pribadi atau konsumen dapat mengajukan pengaduan tentang kegagalan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik ke Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Lalu pada pasal 3 ayat 1 PP 71 tahun 2019 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik oleh penyelenggara sistem elektronik seperti Tokopedia harus dilakukan secara aman, selamat, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya, pada pasal 14 ayat 1 huruf E mengharuskan PSE untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Kebocoran data pribadi konsumen pada Tokopedia dapat menunjukkan bahwa Tokopedia tersebut tidak memenuhi prinsip perlindungan data pribadi karena data pribadi konsumen telah berhasil ditembus oleh peretas atau hacker. Mengatasi terjadinya kebocoran data. Yang pertama, perusahaan harus membuat kebijakan keamanan, termasuk kebijakan tentang penggunaan kata sandi, akses data, penggunaan perangkat pribadi, serta kebijakan privasi dan perlindungan data. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan data. Perusahaan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan praktik yang ada, meliputi penerapan teknologi enkripsi, perlindungan terhadap serangan peretasan, penggunaan kata sandi yang kuat, lalu pembatasan akses data hanya kepada pihak yang berwenang. Selalu memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki keamanan yang baik. Caranya yaitu dengan melakukan penetration testing atau proses evaluasi keamanan secara rutin. Penetration testing ini berguna untuk mencegah kerentanan keamanan yang dapat segera ditemukan lalu diperbaiki sehingga data dapat terlindungi. Yang ketiga, mengontrol konten dalam email atau email filter. Jadi, email filter ini akan melakukan proses penyaringan lalu lintas email, baik itu pesan masuk atau pesan keluar. Filter ini akan memindai pesan dan mengklasifikasikannya pesan tersebut ke dalam kategori yang berbeda-beda seperti spam, virus, penipuan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pelacakan dan pemantauan aktivitas. Pemantauan ini harus mencakup akses data yang tidak biasa, percobaan masuk yang gagal, atau aktivitas mencurigakan lainnya yang dapat menandakan adanya potensi kebocoran data. Jika kebocoran data ini terjadi, penting untuk memiliki rencana respons darurat yang terstruktur. Kemudian, segera melakukan identifikasi sumber kebocoran, ambil langkah-langkah untuk menghentikan kebocoran, memperbaiki, lalu laporkan insiden kepada otoritas yang berwenang, dan yang terakhir memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir terdapat dampak Tokopedia akibat terjadinya kebocoran data, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama itu ada legal liability, yang kedua ada business reputation, lalu yang ketiga ada loss productivity, dan yang terakhir kerugian pada aspek keuangan. Yang pertama tadi terdapat legal liability, yang dimana suatu perusahaan itu yang sedang lengah dalam upaya melindungi data penting perusahaan, terutama mengenai informasi terkait pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, atau data identitas akan menghadapi pelanggaran hukum yang dapat dituntut dan dilaporkan berdasarkan Undang-Undang ITE.
tahun 2008. Kemudian, perusahaan dapat dikenakan hukuman atau suatu denda, sanksi dari individu atau otoritas pengawas apabila terbukti bahwa perlindungan data tidak memadai atau terdapat kelalaian dalam melindungi suatu data yang sensitif. Selanjutnya, business reputation, yaitu ketika data pribadi pelanggan telah terekspos, maka pelanggan akan merasa bahwa perusahaan tidak dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi. Pelanggan dapat kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan, meragukan keamanan informasi, serta mengurangi loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Berita yang terus-menerus mengenai kebocoran data dapat menggiring opini publik dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap perusahaan. Mengatasi dan memulihkan reputasi perusahaan setelah kebocoran data dapat menjadi proses yang sangat mahal dan sulit. Perusahaan harus melibatkan upaya komunikasi yang kuat, transparansi, dan langkah-langkah korektif yang signifikan untuk memperbaiki citra mereka dan merebut kembali kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, loss productivity, yaitu mengakibatkan perusahaan yang tidak teliti dalam menjaga hasil penemuan, desain baru, ide pemasaran, dan sebagainya karena sudah bocor dan berpotensi pindah ke perusahaan lain. Jika kebocoran data melibatkan data mitra bisnis atau pelanggan, hal ini dapat mengganggu hubungan bisnis, pemulihan hubungan, pemenuhan kewajiban kontrak, atau perbaikan reputasi perusahaan yang dapat memakan waktu dan energi yang berdampak pada produktivitas. Dan yang terakhir, kerugian pada aspek keuangan mencakup biaya pemulihan data, biaya investigasi, biaya pemulihan reputasi, gugatan hukum, atau sanksi dari otoritas pengawas yang relevan. Salah satu contohnya yaitu jika data keuangan atau informasi kartu kredit pelanggan yang terekspos, perusahaan mungkin harus mengganti biaya penipuan atau pencurian identitas pelanggan yang terkena dampaknya. Selain itu, perusahaan juga dapat menghadapi denda atau sanksi hukum dari otoritas pengawas atau regulator yang berwenang. Sekian video presentasi dari saya mengenai kebocoran data pada aplikasi Tokopedia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kebocoran data merupakan salah satu bentuk bukti nyata dari adanya kejahatan komputer. Dengan adanya kejadian tersebut, Tokopedia mulai menerapkan strategi dengan cara meluncurkan berbagai macam promosi, kemudian hadiah kepada masyarakat yang telah menggunakan aplikasi Tokopedia. Lalu dengan ketiadaan undang-undang secara khusus yang mengatur tentang perlindungan data, maka hal tersebut dapat menyulitkan konsumen untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tokopedia. Lalu memang suatu bisnis atau usaha tidak terlepas dari adanya ancaman dan risiko yang dapat terjadi kepada sistemnya. Namun hal tersebut dapat diselesaikan atau diatasi dengan adanya keamanan dan pengendalian sistem secara baik dan benar. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.